Yang mana teman kita Bagus Kurniawan, salah satu siswa SMA Nuis Jember, dengan filmnya yang berjudul Panca Silakan Masuk, mampu memukau dewan juri dan meraih juara 2 tingkat nasional. Tepuk tangan dulu teman-teman. Siapa tokoh atau sosok yang menginspirasi Mas Bagus? Untuk tokoh yang menginspirasi saya terutama orang tua, kedua orang tua ayah dan bunda, yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya dan mendoakan saya dimanapun keadaannya. Tetap mereka yang selalu memberi support dan doa bagi saya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Aris Maulana di podcast Waris. Bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Baik pemirsa, sebulan yang lalu di awal tahun pelajaran 2023-2024 ini SMA Nuris Jember langsung menggebrak dengan capaian prestasi siswa yang fenomenal. Tak tanggung-tanggung, prestasi ini prestasi terbaru, yaitu di bidang perfilman. Dan hebatnya lagi, juara tingkat nasional. Ini sudah film, juara tingkat nasional loh. Jadi pada tanggal 10 Juli 2023 di gedung Auditorium UNED diumumkan lomba film Bulan Pancasila oleh UNED. Yang mana teman kita Bagus Kurniawan, salah satu siswa SMA Nuis Jember, dengan filmnya yang berjudul Panca Silakan Masuk, mampu memukau dewan juri dan meraih juara 2 tingkat nasional. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, tentunya sahabat Semari sudah menebak kan siapa narasumber kita kali ini? Ya, tepat sekali. Narasumber kita kali ini adalah Bagus Kurniawan, penulis, sutradara sekaligus videografer film Panca Silakan Masuk. Selain itu, Bagus Kurniawan ini adalah pengurus OSIS, Sekbid Teknologi Informasi, dan juga pengurus ekskul bahasa di pesantren Nurul Islam Jember. Baik, kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo Bagus Kurniawan, apa kabar? Halo Mas Haris, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Bagus ini hebat sekali bisa juara 2 ya, tingkat nasional film. Nah, langsung saja ya Mas. Sebenarnya film Panca Silakan Masuk, bener kan Mas judulnya? Ya, Panca Silakan Masuk. Nah, itu berkisah tentang apa sih? Coba sampean ceritakan sinopsisnya dulu lah. Untuk film Panca Silakan Masuk itu saya menceritakan tentang seorang anak yang sedang bercamping di Gunung Raung, sedangkan anak itu main HP terus gitu, main sosmed terus, ngupload sosmed terus, sedangkan teman lainnya lagi bersih-bersih. Dan habis itu ada yang ngomen, teman satunya ngomen, dan si yang upload itu tersinggung dengan apa yang temannya bilang lewat komen tersebut. Nah, habis itu si teman itu yang habis camping di Gunung Raung itu gak terima, langsung memukuli teman yang ngomen di sosmednya, dia dimukuli. Dan habis itu dia merasa kebingungan, kecemasan, gimana ini dia udah melakukan hal yang sebaiknya tidak dia lakukan. Nah ya benar, dan dia langsung kabur dari kelas, keluar dari kelas dan lari kemanapun dah, itu udah lari kemana-mana, dan di situ menemukan suatu tempat yang mungkin dia
dia bisa tenang gitu. tenang, Ya, sedih, ya, sedih semuanya semuanya. dikeluarkan di satu ruang itu ya. Iya. Saya nonton. Bagi teman-teman, Anda harus menonton ini film Panca Silakan Masuk. Di mana? Mas? Di Semaris TV. Semaris TV. Enggak dilanjutkan. Dan habis itu pas masuk ruangan itu, karena itu penuh nangis, penuh air mata, penuh kecemasan, penuh kesedihan. Apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya dia tanggung jawabkan. Mengurungkan diri lah sampai berapa jam-jam di situ, nangis terus memikirkan bagaimana kedepannya, dan akhirnya dia terbuka pintu hatinya untuk jujur pada guru BK dan langsung mengajukan diri ke guru BK. Menyerahkan diri. berarti. Menyerahkan diri ya. Nah, dengan film yang seperti itu tadi ada apa itu? Dia merasa bersalah atau dia juga mengurung, menangis sampai akhirnya dia menyerahkan diri. Sebenarnya apa sih pesan atau amanat yang ingin disampaikan Mas Bagus ini kepada penonton melalui film ini? Jadi untuk amanat atau pesan moral yang dapat dari film itu, jangan terlalu tersinggung dengan omongan orang lain. Karena Jangan mudah tersinggung ya. ya, karena semua orang itu kan bisa saja bilang itu karena cuman bercandaan gitu. Ya. Dan semisal kalau tersinggung ya kita bisa selesaikan dengan cara yang baik-baik tanpa memikirkan egonya masing-masing. Dan kalau gini kan malah membuat masalah lagi, bukan masalah cepat selesai, malah membuat masalah lagi gitu dan tidak cepat selesaikan. Nah, tadi kan aktingnya ada yang sedih, yang nangis itu. Kalau boleh tahu siapa saja sih Mas aktornya dan perannya itu sebagai apa? Dan di sini di film Panca Silakan Masuk ini ada 2 aktor, yaitu yang aktor siswa itu kebetulan teman saya, teman sekelas saya, teman sekamar juga mulai kelas 1, 2 dan 3. Itu namanya Muhammad Maulana Raharjo dari Temperjo. Aduh, Muhammad Maulana Raharjo dari Temperjo. Ya, udah. Itu pemeran jadi siswa. Dan yang kedua pemeran jadi guru BK. Guru BK ini termasuk guru saya sendiri di SMA Nuris Jember dalam bidang agama. Ngajar kelas 1 dan 2. Yang bernama Ustadz Taufik. Ustadz Taufik. Mari Ustadz. Nah, bagaimana proses syuting sampai editing? Sampai film ini bisa raih juara 2 tingkat nasional lagi. Nah, gimana itu Mas? Untuk proses syuting sampai editing itu saya memerlukan waktu 2 hari. 2 hari? Ya, 2 hari. 2 hari untuk juara 2. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. 2 hari itu apa ada? Gimana? Terlalu mepet. Iya. Mungkin bagi saya ya alhamdulillah tidak. Gimana prosesnya? Prosesnya itu 1 hari. Di hari pertama itu saya melakukan pengambilan video mulai dari pulang sekolah jam setengah 1 siang sampai malam, dan ngeditnya itu ya langsung itu dah, malamnya itu langsung edit. Berarti itu 1 hari itu untuk syuting? Ya, 1 hari syuting. Bahkan itu udah nyampe 1 hari ya Mas? Ya, sampai sepulang sekolah? Sepulang sekolah sampai malam hari, habis pada maghrib baru selesai. Malamnya langsung edit. Ya. Waduh, itu 1 hari itu mungkin. Selesai malam edit, dan besoknya lagi lanjutin editing lagi. Lanjut edit. Dan kebetulan di hari kedua ini hari terakhir pengumpulan film dan pendaftaran. Waduh, berarti sangat mepet sekali nih. Mepet banget. Tapi juara 2. Mantap banget. Alhamdulillah. Ini Mas, Mepet. apa saja sih tips dan triknya dari Mas Bagus agar karya kita itu juara atau minimal memberikan pesan moral yang bermanfaat lah bagi penonton? Yang pertama sih tips dan trik saya minta restu pada orang tua untuk menjadi yang terbaik, dan yang kedua minta restu pada orang tua yang di sekolah, guru, bapak, ibu, guru semuanya, untuk membuat film yang memberikan kesan moral. Itu saya membuat sinopsisnya terlebih dahulu dari awal cerita, gimana dari alur cerita juga dari awal hingga akhir, dan nanti saya rangkum di situ apa sih yang
kita bisa dapatkan dari melihat film itu. Film ini mengarahnya kemana? Ya, film ini mengarahnya kemana dan apa saja manfaatnya bagi yang nonton itu. Tentunya juga membuatnya juga memikirkan itu juga ya mas. Ya. Apa sih nanti manfaatnya film ini ke penonton gitu. Ya, jadi membuat film itu tidak asal membuat film-film sesuka hati ya. Iya. Tapi juga tentunya Memberikan alur memberikan manfaat dan juga alur yang baik kepada para penonton. dan untuk tips dan trik yang paling jitu itu kita itu harus ceritakan hal-hal yang ada di dekat kita. Ceritakan semua yang apa yang kita rasakan yang ada di dekatnya kita itu kita ceritakan semua. Itu yang paling jitu Pak. Karena kita lebih menguasai begitu ya. Mas? Ya, lebih menguasai. Kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati Isi kita. hati kita, apa yang sedang kita bikin, apa yang kita udah pendem itu ceritakan ke seseorang. Tentunya yang dibalut dengan kreatif gitu. Ya, dan Yes. kreatif. Kalau boleh tahu sudah berapa film atau video yang pernah diproduksi Mas Bagus ini kalau boleh tahu? Untuk film yang saya produksi kurang lebih dari 10 film. 10 film Mas. Ya, 10 film itu bermacam-macam ya. bermacam-macam. Tentunya apa dari kelas atau mungkin Dari anak-anak. kelas, dari perwakilan OSIS, dari teman-teman angkatan juga ada. Nah ini kalau judul ya, video atau film Mas Bagus yang paling berkesan Mas Bagus. Untuk film yang paling berkesan itu film yang pemerannya Pandu sama Mas Sarul, Oh yang itu. yang tentang senja-senja. Oh yang tentang senja. Kenapa itu? Kenapa Karena itu berkesan? Karena itu baru pertama kali saya merangkai skenario sendiri dan dari guru cuma dikasih sinopsis begini dan langsung disuruh merangkai sendiri meskipun ada beberapa yang direvisi. Tapi itu pengalaman pertama yang paling berkesan. Paling berkesan. Aduh. Tepuk tangan dulu Mas Bagus. Nah ini Mas, sejak kapan Mas Bagus ini menyukai dunia broadcasting atau sinematografi? Kalau untuk dunia broadcasting ini saya baru masuk SMA. Baru masuk SMA ya? Baru masuk SMA mengenal dunia broadcasting. Dulu SMP berarti memang Belum. Belum. Cuman SMP waktu itu cuman mengenal tentang kamera aja. tentang kamera aja. Mungkin cuma foto doang Ya ya. foto doang. Tidak dari sangat ngedit juga gitu. Cuman tentang foto udah jadi ya udah wis. Waktu SMA. Waktu SMA baru mengenal broadcasting, sinematografi, editing juga. Siapa tokoh atau sosok yang menginspirasi Mas Bagus? Untuk tokoh yang menginspirasi saya terutama orang tua, kedua orang tua ayah dan bunda yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya dan mendoakan saya dimanapun keadaannya. Tetap mereka yang selalu memberi support dan doa bagi saya yang ada di sini. Dan yang kedua itu motivator saya, Siapa? Kalau boleh tahu? yaitu Bapak Ibnu Wicaksono, selaku motivator saya yang selalu mendampingi saya, membimbing saya dari awal mengenal broadcasting sampai titik sekarang ini. Titik sekarang dan lainnya itu. Dan seluruh guru dan karyawan SMA Nur Jember yang selalu support dan doa dalam lomba film ini. Bagaimana pandangan Mas Bagus sebagai santri menghadapi dunia digital seperti broadcasting ini? Tentunya kan dengan kita santri kita terbatas itu, bagaimana menghadapi dunia digital seperti ini? Ya kita harus memaksimalkan waktu, kita harus bisa membagi waktu di mana kita harus belajar dan mana kita harus melakukan pekerjaan yaitu seperti broadcasting, syuting, mungkin ada foto, ada editing juga. Kita harus bagi waktu. Jika misal kita ada kelas dunia, kita dunia dulu, dan habis dunia kita selesaikan dulu, dan seterusnya seperti itu. Manfaatkan waktu yang ada Ya. tentunya semaksimal mungkin ketika belajar broadcasting ini. Kan di sekolah kita ini kan juga ada eskulnya ya. Eskulnya ada. Ada. Jadi ya
manfaatkan lah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa membagi waktu, mana waktu belajar dan mana waktu luang. Kalau boleh tahu, Mas Bagus ini kan sebagai santri juga menggeluti apa broadcasting ini, sebenarnya kalau boleh tahu cita-cita Mas Bagus ini apa sih? Aduh, untuk cita-cita ini saya kalau dulu ya, dulu pinginnya cita-cita saya itu dokter. Nah sekarang kok malah terjun di broadcasting gitu. Megang kamera, kepakainya di sini. Kalau Allah menuntun jalan yang terbaik, Bismillah bisa menjadi kameramen di TV besar. yang bekerja kameramen atau syuting seperti itu ya. Di televisi. Ya semoga yang terbaik lah untuk Mas Bagus. Amin. Amin. Apa pesan atau harapan Mas Bagus tentunya untuk diri sendiri dan juga selanjutnya untuk siswa SMA Nulis Jember? Untuk diri sendiri tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus berkreasi meskipun hal itu membuatnya capek gitu ya kan, tapi kita tetap harus berkreasi. Kita harus tunjukkan ini kemampuanmu biar orang-orang yang di dekatmu itu bangga, apalagi orang tua. Capek boleh ya, Capek boleh, nyerah jangan. itu dia. Selanjutnya harapan untuk santri Nulis atau siswa SMA Nulis Jember nih. Untuk santri dan siswa SMA Nulis Jember ini tetap terus belajar, tetap terus semangat, tetaplah terus berkreasi dengan caranya sendiri. Kamu bisa dan kamu bakal punya bakatnya sendiri. Itu akan terjadi pada seluruh siswa SMA Nulis Jember. Yang penting diasah dulu ya, Diasah mau dulu. mencoba juga ya. Ya mau mencoba tanpa rasa ragu juga. Penuh percaya diri. Percaya diri. Nah, ini terakhir, apa quote atau kata-kata dari Mas Bagus? Untuk kata-kata dari saya, ketika keyakinan akan terwujudnya impian diikat oleh rasa, Bismillah maka akan terjadi. Allah tahu apa keinginan semua hambanya. Masya Allah, bagus sekali, tepuk tangan teman-teman yang ada di rumah. Wah, hebat sekali Mas Bagus ini. Tentunya bagaimana dibilang nggak hebat kalau kita ini kan selain memang santri dengan bermacam-macam kegiatannya, di sini Mas Bagus juga masih ada waktu untuk apa? Syuting atau broadcasting dan juga semacamnya. Bahkan ketika ikut lomba film ini Mas Bagus bisa menang. Itu pun juara tingkat nasional. Keren sekali. Semoga teman-teman juara yang pertama kali, dan juga ini sepertinya juara film. Mulai SD, SMP, SMA baru mendapatkan prestasi. Film lagi, keren sekali. Semoga apa yang tadi kami bicarakan atau sepenggal kisah dari Mas Bagus ini bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah, bahwasanya jangan ragu untuk mencoba. Ya, jangan ragu untuk mencoba apa yang kamu bisa. Cukup percaya diri, masing-masing orang itu ada kemampuannya sendiri-sendiri Dan bakatnya sendiri-sendiri. Yang penting semangat, Pantang menyerah. dan juga berdoa. Ya, mungkin cukup sekian podcast Semaris pada hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat kepada teman-teman. Amin. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.